Dokter Adit deh, dokter spesialis otot sendi dan cedera olahraga. Aku mau ke sana nanya-nanya. Halo dok, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar, Dok? Diva kan? Iya betul. Iya, dulu yang cedera ankle ya? Sekarang gimana ankle-nya? Iya, aku udah sembuh. Sekarang aku udah bisa olahraga lagi dok. Good, bagus. Dok, aku mau nanya dong, boleh gak? Boleh. Aku Nanya duduk. apa? Aku duduk dulu. Ayo duduk aja, duduk yuk. Gimana? Oke, jadi aku punya temen dok. Dia itu belum lama ini ikutan lomba maraton. Tapi ada aksiden nih waktu lomba maraton. Engkel kanannya tuh terkilir. Dan infonya sih terakhir engkel kanannya itu sakitnya tuh sering hilang timbul gitu. Padahal udah minum obat. Padahal rencananya aku mau ketemu sama dia di sini buat ngopi bareng dok. Cuman nggak jadi karena kambuh. Itu kenapa ya kira-kira temen aku dok? Jadi gini Diva, salah satu cedera olahraga yang paling sering terjadi adalah cedera di ankle atau di pergelangan kaki ya. Nah, ankle itu kan terdiri dari banyak tulang yang disatukan, tulang-tulang itu jadi satu sendi oleh yang namanya ligamen. Itu adalah urat putih ya yang menyatukan tulang-tulang itu ya. Kalau Diva pernah lihat atau makan ayam ya, ayam goreng gitu ya, nanti kan kalau pahanya Diva copot tuh ada urat-urat putih di situ. Nah, kalau di ankle, kalau Diva mau lihat, urat-urat itu ada di gambar ini. Di sendi itu, di sisi luar dan sisi dalamnya itu banyak ligamen. Ya. Nah, biasanya pada cedera ankle itu, ligamennya mengalami robekan. Robeknya ini bisa macam-macam. Bisa dari robekan ringan di serabut-serabutnya saja. Bisa robek sebagian dari seluruh tebal ligamen itu hanya sebagian saja robeknya. Bahkan kalau yang paling berat sih bisa robek total, sampai putus total. Ligamen yang paling sering terkena itu ligamen yang disebut ATFL atau anterior talofibular ligament. Jadi artinya itu ligamen yang terletak di sisi luar tapi di depan. Terus itu bagaimana ya dok cara penanganannya dan pemeriksaannya juga seperti apa? Nah, kalau pemeriksaannya itu pasti yang pertama dilakukan ya, kita tanya ke pasiennya bagaimana mekanisme cederanya, apa yang terjadi. Berikutnya pasti periksa fisik. Ya, kita lihat atau kita gerakan sendinya untuk melihat bagian mana yang cederanya. Terus kalau di tempat kita nih, yang penting tuh kita lakukan USG. USG ini kalau masih belum familiar ya dengan USG buat otot tulang sendi, sebenarnya ini USG yang mirip dengan USG untuk ibu hamil. Kalau kita USG, kita bisa benar-benar lihat di sana. USG untuk otot tulang sendi ini menjadi standar pemeriksaan sehari-hari di klinik Flag Free. USG ini sangat penting kenapa? Karena kita bisa mendapatkan diagnosa yang akurat di sini. Diagnosa akurat ini penting untuk kita dapat memberikan terapi yang presisi atau tepat. Jadi angka kesembuhannya nanti bisa tinggi. Di Flag Free ini dokter-dokternya itu ahli USG otot tulang sendi semua. Jadi yang penting dari USG otot tulang sendi ini sebenarnya the man behind the gun ya, bukan USG-nya. Lalu kenapa ya dok terkilirnya tuh bisa berulang-ulang? Jadi seharusnya bagian tubuh ya, termasuk otot sendi yang mengalami cedera, ligamen yang robek ini seringkali sembuhnya tidak 100%. Longgar, tidak kencang seperti sebelumnya. Nah, yang kendor dan longgar ini membuat sendi pergelangan kaki menjadi longgar dan mudah goyang. Cedera ini nih, terkilir yang berulang kali ini, terjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi dia menginjak permukaan lantai yang tidak rata saja langsung terkilir lagi. Nah, lebih jauh lagi, kalau nih cedera berulang ini dibiarkan, karena dia goyang dan tidak stabil terus, tulang rawan sendinya bisa mengalami kerusakan dan lama-lama dia menjadi aus. Akibatnya timbul nyeri yang terus-menerus kalau dia jalan biasa. Gimana ya dok caranya biar mencegah agar terkilirnya tuh tidak terjadi secara terus-menerus? Jadi kalau kita mengalami cedera pergelangan kaki ya yang terjadi berulang-ulang, berarti dia udah ada masalah di stabilitas sendinya ya. Nah, jadi penanganan utamanya itu stabilitas sendinya harus diperbaiki. Dengan cara pertama sih injeksi proloterapi, ya. Kedua dengan latihan refleks otot-otot di sekitar pergelangan kaki, dan ketiga dengan memakai penyangga sendi ankle, sendi pergelangan kaki. Ya. Jadi sebelum dilakukan latihan refleks otot-otot stabilizer sendi tadi,
Yang pertama harus dilakukan adalah ligamen yang kendor atau longgar tadi harus dibuat kencang kembali. Caranya dengan injeksi proloterapi. Injeksi proloterapi ini bukan suntikan biasa penghilang nyeri, bukan injeksi pelumas sendi, juga bukan injeksi anti radang seperti steroid. Injeksi proloterapi ini bertujuannya sih menumbuhkan kembali. Nah, injeksi proloterapi ini dilakukan dengan menyuntik di beberapa titik di tendon, ligamen, atau bagian dalam sendi yang rusak dan cedera. Fungsinya selain mengurangi nyeri, juga memicu dimulainya radang ringan yang menjadi proses awal dari pemulihan bagian sendi yang cedera. Nah, injeksi proloterapi ini sendiri harus diulang beberapa kali. Ya, seperti di booster, kurang lebih sekali sebulan. Jadi teman saya ini harus bagaimana ya, Dok? Nah, jadi jika mengalami cedera pergelangan kaki nih yang tidak kunjung sembuh, atau selalu berulang-ulang terjadi lagi, atau sudah di fisioterapi berulang kali, atau divonis harus operasi, atau harus berhenti melakukan olahraga yang Anda sukai, sudah saatnya Anda berkunjung ke klinik Flag Free, bertemu dokter seperti kami, dokter ahli otot tulang sendi, saraf terjepit, dan cedera olahraga. Di klinik Flag Free ini kita akan mendapatkan diagnosa yang akurat, diikuti oleh penanganan medis yang paling tepat sesuai diagnosa yang akurat tadi. Wah, berarti klinik Flex Free solusi terbaik masalah otot sendi, saraf terjepit, dan cedera olahraga. Ya.